Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tugas akan menjelaskan tentang hasil program kami, yaitu klasifikasi data hewan. Saya Irsyad Fauzi dan akan menjelaskan tentang fitur pertama kami, yaitu abstraksi dan enkapsulasi. Abstraksi dan enkapsulasi menerapkan kelas dengan dua anggota, yaitu private dan public. Public merupakan antarmuka dan pengguna perlu tahu agar dapat menggunakan kelas, sedangkan private tidak perlu diketahui, tetapi diperlukan agar program kelas dapat berjalan dengan lancar. Dapat dilihat dari slide 9. Sini ada, dan kita lihat ke bawah ada public. Fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rais. Baik, untuk fitur selanjutnya yaitu inheritance. Inheritance itu adalah suatu kemampuan dari kelas untuk memperoleh sifat dan karakteristik dari kelas lain. Pada codingan kami, pada program kami, terdapat kelas admin user sebagai superclass, dan di dalam admin user ini terdapat string enskripsi dan string dekripsi, di mana sifat dan karakteristik dari superclass admin user ini yang terdapat encrypt dan decrypt ini kami gunakan kembali di dalam kelas akun. Bisa dilihat pada line 46 decrypt akun username, dan pada line-line yang lain seperti pada line 67, line 70, dan sebagainya. Untuk fitur PBO yang keempat akan dijelaskan oleh Nanda. Oke, baik. Fitur yang keempat atau yang terakhir adalah polymorphism. Polymorphism adalah kemampuan objek untuk menjadi berbagai macam bentuk. Function khusus yang ada di polymorphism adalah function virtual. Function virtual adalah function yang ada pada superclass yang akan dideklarasikan menggunakan keyword function, yaitu ada di line ke-94 di superclass virtual, yang nantinya kegunaannya itu adalah superclass akan mengacu pada objek subclass. Nanti ini objek subclassnya itu adalah kelas admin dan kelas user, yang nanti objeknya ada pada di inmain ini subclass. Nanti yang dihasilkan outputnya itu adalah punyanya si subclass gitu. Oke, selanjutnya tentang opsi-opsi tambahan akan dijelaskan oleh teman kami, Irsyad. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Nanda, yaitu tentang map. Kami menggunakan map untuk mengambil key dan value, menyimpan data sementara dalam key value sehingga ketika masuk akun dapat berfungsi. Seperti pada slide sebentar. Pada slide 28 dan 29 ini dapat berada map dan dalamnya ada string akun. Untuk fitur selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, fitur opsional yang selanjutnya adalah fitur SHA-1. SHA-1 itu adalah suatu kemampuan untuk agar pada program ini misalnya pada password supaya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Seperti pada admin, passwordnya tidak dapat dilihat oleh pengguna lain. Juga pada saat setelah membuat akun user, user maupun orang lain tidak dapat melihat password dari akun tersebut. Hal ini agar lebih mengamankan untuk pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Nanda. Oke, selanjutnya itu adalah di bagian database.
Di sini kami akan menggunakan database.txt dengan nama accounts.txt. Jadi di sini adalah database untuk user. Jadi ketika user akan daftar akun, misalnya jika username-nya adalah A, passwordnya A, maka akun yang didaftarkan oleh user tersebut adalah akan masuk ke dalam database accounts.txt. Jadi ketika kita belum ada akun, ketika kita username-nya A, passwordnya A, maka akan tidak masuk atau error, nggak bisa masuk ke daftar klasifikasi hewan karena belum akun dia itu belum masuk ke accounts.txt yang ada pada line ke-34 untuk yang admin dan 54 untuk yang si user. Oke, dari source code yang telah kami paparkan atau utarakan, maka sekarang kami akan mendemokan hasil source code kami yang akan dijelaskan oleh Haikal Rizky Ramadan. Baiklah, saya Haikal akan melakukan demonstrasi dari coding pemrograman kami. Yang pertama ada menu login, daftar, dan exit. Saya akan mencoba untuk login menggunakan admin terlebih dahulu. Bisa dilihat jika login menggunakan admin terdapat 4 opsi. Yang pertama ada daftar hewan, tambah akun, hapus akun, dan logout. Saya akan mencoba opsi pertama terlebih dahulu, yaitu daftar hewan. Setelah dipilih opsi pertama, muncul 4 opsi baru, yaitu info hewan, tambah hewan, hapus hewan, dan kembali. Jika saya memilih opsi info hewan, maka akan memunculkan daftar hewan yang ada. Lalu, jika saya ingin menambahkan hewan, contohnya seperti ini, jika berhasil ditambah, akan memunculkan pesan hewan berhasil ditambah. Lalu ketika saya memilih kembali opsi pertama, maka hewan yang ditambahkan tadi akan muncul pada daftar hewan opsi pertama. Lalu jika saya ingin menghapus hewan yang baru saja ditambahkan tadi, seperti ini, maka akan muncul hewan berhasil dihapus. Lalu jika dilihat kembali pada info hewan, maka hewan yang tadi berhasil dihapus. Lalu saya akan mencoba untuk melakukan tambah akun. Untuk melakukan login menggunakan akun baru, kita harus keluar terlebih dahulu. Lalu saya akan mencoba untuk login menggunakan akun tadi yang baru saja dibuat. Maka ini muncul menu user yang cuma memiliki 2 opsi. Yang pertama ada daftar hewan, yang kedua logout. Jika saya mengklik daftar hewan, maka akan muncul daftar hewan yang sudah terdaftar di database. Lalu saya akan mencoba untuk menghapus akun menggunakan admin. Saya akan mencoba untuk menghapus akun yang sudah dibuat tadi. Ketika akun berhasil dihapus, maka akan munculkan pesan akun berhasil dihapus. Lalu jika kita mencoba untuk login kembali menggunakan akun tadi, maka jika kita mencoba untuk login menggunakan akun yang sudah dihapus tadi, maka akan muncul pesan error dan kembali ke menu pertama. Sekian dari hasil demonstrasi codingan pemrograman kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.